Nah, terima kasih. Nah, di sini apa gitu? Apa kabar semuanya? Baik. Dan dalam keadaan sehat, selalu jaga protokol karena kita memang masih dianjurkan untuk menjaga protokol walaupun sudah ada uji coba tatap muka untuk perkuliahan di semester ini. Tetap semangat kesehatan tubuh. Tujuan mata kuliah hari ini adalah Anda setelah mengikuti perkuliahan ini bisa menyusun, menemukan gerak dengan metode imitasi dan ekspresi. Gerak-gerak yang diimitasi tentu saja harus ada objek yang dilihat. Nah, kita akan menggunakan pendekatan kreativitas berdasarkan merangsang visual. Jadi apa yang bisa dimunculkan sebagai gerak tari itu karena Anda melihat sesuatu. Nah, caranya bagaimana? Prosesnya sangat mudah. Diimitasi itu ditirukan, kemudian ditambah dengan diekspresikan. Ekspresi itu apa? Misalkan ekspresi kemanusiaan itu ada senang, ada lagi apa? Sedih, apa lagi? Perasaan marah, apa lagi? Kesal, ya kesal sama marah kurang lebih ya sama. Terus apa lagi? Gelisah karena apa? Rindu, boleh kan? Ya itu kan tema-tema. Kemudian ada rasa lagi yang takut, ada juga perasaan optimis, semangat, putus asa, gelisah tadi ya. Itu adalah ekspresi-ekspresi yang bisa kita gunakan sebagai pengembangan isi daripada tarian. Tarian yang kita tiru tadi, gerakan yang hasil meniru objek tadi, lalu kita isi dengan ekspresi tadi, itu nanti akan menjadi tari tidak sekedar lenggak-lenggoknya saja, tari tidak sekedar teksnya saja, tetapi ada konteksnya, ada isinya apa. Nah ini maka dalam menyusun tari itu sesungguhnya memang perlu ada kecerdasan karena ada proses riset, mengamati. Bisa nggak menirukan tanpa melihat apa yang ditirukan dulu? Nah, oleh sebab itu kamu harus melakukan apa? Pengamatan ya, pengamatan atau observasi. Nah, diobservasi dulu. Caranya nanti diobservasi itu dilihat. Misalkan kamu melihat objek, misalkan objek itu sebagai objek visual, sebagai gagasan tari menurut teorinya Pak Sumandio Hadi dalam buku koreografi mencipta lewat tari. Ini sebagai buku referensi yang wajib Anda pelajari, Anda baca. Nanti boleh kamu bisa mendownload atau bisa mengambil di perpustakaan atau meminjam di perpustakaan karena ini buku sudah diperbanyak di sana ya, sudah punya banyak. Kemudian gini, imitasi itu menirukan saja. Apa yang ditirukan? Kira-kira kita akan menirukan apa? Kalau saya menawarkan ada aspek visual itu ada alami. Jadi objek alami itu yang bisa ditirukan apa misalnya? Alam. Daun itu bisa ditirukan dari gerakannya atau bentuknya bisa. Kemudian apalagi ombak ya. Kemudian apalagi kita gerak pohon yang kena angin misalnya gitu, atau mungkin air terjun, sungai dan sebagainya yang kira-kira ada di alam, yang kira-kira bisa kamu wujudkan dalam bentuk gerak, itu bisa kamu tirukan. Yang bisa kamu imitasi, silahkan imitasi. Nah kalau alun itu yang diimitasi apanya gerakannya? Yang mengalun, yang bergulung-gulung itu, nah misalnya. Sehingga supaya bisa mengimitasi gerak ombak, maka kamu harus mengekor gerak yang bergulung-gulung misalnya gitu. Boleh. Ya, kemudian selain alami, unsur apa tadi yang disebut? Hewani ya, hewani silakan, ada beberapa macam hewan. Hewan itu kategorinya macam-macam, ada yang berkaki 4, berkaki 2, unggas, ada yang terbang, ada yang primata seperti kera dan sebagainya itu. Nah, silakan Anda pilih yang kira-kira Anda mampu mengobservasi atau mampu meneliti, mengamati ya. Mampu mengamati. Kalau perlu Anda membuat alur seperti kronologi
seperti apa ya, satu siklus hewan dalam satu hari, satu malam 24 jam itu kegiatannya ngapain saja, itu bisa menjadi alur nanti ya. Selain hewan ada namanya insani, tentang manusia ya, objek tentang manusia boleh. Kalau manusia apa yang mau ditirukan? Kehidupan sehari-hari berdasarkan pekerjaannya boleh, atau profesi boleh, atau manusia ditirukan dari aspek apanya misalnya kehidupan boleh, atau mungkin dari posturnya, tentang kegagahan, tentang kelembutan, kecantikan, atau karakternya boleh. Jadi tenaga, ruang, dan waktu ini selalu berkaitan. Jadi kita ketika membuat gerak pasti berhubungan dengan 3 hal itu. Ya, ketika kita membuat bentuk, maka kita juga akan berhubungan dengan ruang dan waktu. Siap praktek? Ya. Sudah pemanasan tadi? Ya. Yang belum pemanasan sedikit nggak apa-apa, karena ini cuma pose-pose aja. Kita akan coba dulu ya. Ya. Silakan, Hendra. Ya, iya. Pose silakan. Pose. Hadapnya ke sana, teman-teman bisa lihat. Ya, sini. Hadapnya keral. Ya, silakan. Pokoknya pose aja ini. Penyanyi. Ya, silakan. Siapa yang bisa menirukan ini? Meniru. Meniru, coba. Dila meniru. Ya. Ya. Nah, ini sekalian karena Anda guru, silakan Anda menggunakan metode saling mengevaluasi. Sudah sama belum? Yang belum apanya tolong dikoreksi. Ya, sudah sama? Ini menirukan ini. Sekarang metode yang kedua adalah metode bercermin. Nah, siapa yang bisa? Coba, ya, bercermin. Kamu tetap di sini, ini yang bercermin. Yang tadi seperti tadi. Seperti tadi. Ya, coba kamu bercermin. Ini cermin di sini ya. Ya. Terus? Ya, ini kan seperti bercermin kan? Kalau bercermin itu kan kebalikan enggak? Iya. Kebalikan. Ini cerminnya di sini sekarang. Cerminnya di sini. Nah, jadi kamu ke sana. Nah, ini cermin di sini. Paham nih maksudnya? Nah, dan silakan, terima kasih. Cermin itu bisa di mana saja. Bisa di samping sini, di depan. Bisa di belakang. Kalau di belakang begini berarti orangnya harusnya menghadap ke sana ya. Yang menjadi cerminan. Oke, jadi metodenya satu apa? Yang kedua berkesinambungan. Silakan pose, cewek ini. Pose. Selain itu tadi pose bebas. Oke, pose. Nah, sekarang yang kedua adalah berkesinambungan. Ini posisinya adalah posisi di level sedang, karena masih berdiri, masih menunggu pada kaki. Tidak menunggu pada pantat, tidak jinjit atau tidak lompat. Siapa yang kira-kira bisa membuat berkelanjutannya dari ini? Coba. Satu. Ya. Posenya hampir sama kayak ini. Ya. Ya. Bisa yang sini, yang berkelanjutan yang level lebih tinggi? Nah, ini sudah berkesinambungan namanya ini. Nah, kesinambungan ini arahnya tidak harus ke sana, boleh ke depan, boleh ke belakang. Nah, sekarang sudut pandangnya mau dari mana kamu membuat? Oke ya, cukup. Terima kasih ya. Silakan Anda membagi menjadi 3 kelompok. Silakan bagi dulu kelompoknya. Nah, sekarang kamu diskusikan kira-kira yang mau diimitasikan hewan apa, silakan diskusikan. Saya beri waktu 3 menit. Yang sudah punya kesepakatan bisa langsung diinformasikan. Sudah, Pak. Ya. Apa ini hewannya? Ayam. Ayam. Kenapa ayam? Karena ayam kan di sekitar. Ya, di sekitar kampung, di sekitar manusia ya. Ayam itu hidup bersama manusia. Ini kelompoknya apa ini? Capung. Kenapa ini capung? Karena kami yang mengamati dari bentuk kami itu kamu itu kecil Pak. Nah kami sekali dibentuk dari tubuh secara cantik seperti apa, dan ini
mengompetisi dengan tutur tari ya gitu. Oke. Ini kalau tema tari pendidikan ini menarik karena capung mungkin jarang diamati anak-anak karena terbang di pesawat ya. Iya. Oke. Harus diteliti benar-benar ya. Ya, Pak. Yang ini burung? Pak. Hah? Nyet. Monyet? Iya. Ada monyet nggak di pikirannya? Apa yang membuat Anda punya pendapat monyet itu? Karena itu Pak, geraknya gagah. Oh, ya. Jadi kami mengambil kegagahan. Ya, oke. Oke, kalau sudah, silakan Anda diskusikan. Kira-kira mau ditirukan. Kalau capung sedang ngapain? Kalau monyet sedang ngapain? Kalau perlu ditulis, dibuat listnya. Ya. Kalau ayam yang sedang ngapain? Silahkan ditulis. Secara beri waktu 3 menit juga. Oh, enggak lama kan? Akrab ini. Kalau capung kan cara berpindah tempatnya kan terbang itu pasti ada. Kalau kera ini cara berpindah tempatnya apa? Jalan atau lompat atau bergulung, nah itu harus ada, yang kayak itu harus ada. Ayam itu kalau bergerak dengan apa? Dengan Kaki, jalan, lompat, terbang karena punya sayap misalkan. Nah itu harus ada yang seperti itu. Ya. Waktunya cukup ya. Siapa yang sudah selesai Mbak? Tidak semua? Kera, coba apa aja kera? ada berjalan ke kebun, Jalan, mencari terus? makan, bercanda, Ya. itu gembira sambil berguling. Oke, kalau yang capung apa? Kami mengambil dari kayak kegiatan dari bagian minum air, terus bagian terbang, bagian makan dan bermain. Oke, terus ayam apa aja? Kalau ayam dari dia bisa telur, terus habis itu dia mulai tumbuh, terus mencari makan, belajar makan dan makan. Oke, sekarang dari 4 tadi dicoba dilatih gerakannya ya. Kalau 4 orang harus bisa semuanya yang semua gerakannya itu. Jadi harus ada 4 gerakan ya. Oke, yuk. Pak, ini Pak, mau Iya. lepas masker apa Pak? Boleh. Asal jaga jarak ya. Iya. Ya, langsung ditirukan aja, langsung dibelakangkan. Ya. Sambil digerakkan sayap yang pas ini saya kelihatan identitas ayam ya. Ya, waktu lompat coba dikembangkan supaya nggak statis ke ini aja saya imajinasinya sudah semuanya Pak Raka yang capung sudah ayam sudah beras sudah apa dulu nih presentasikan ayam yang lain mengamati nanti boleh memberi masukan ya. Kira-kira imitasinya seperti apa? Ya. Nyalai perhatikan ya. 6, 7, 8, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8, 2, 3, 4, 7, 8. Oke. Kamu ada masukan nggak dari ini? Ada evaluasi nggak? Yang mana yang bukan seperti ayam? Ada Pak. Ya, silakan. Mungkin bagian yang ini kayak rasanya deh dari bentuk tubuhnya kayak kurang ini deh rasanya. Kurang ayam ya? Iya. Kalau tadi mereka kan cuma seperti ini. Coba kalau diganti seperti ini kan lebih kelihatan deh Oh ya. ayamnya. Oke, masih. Dulu. Gerak ya. Nah, 7, 4. Oh ya. Kita koreksi. Ada apa? Masukkan. Yang belum kera mana yang belum kera? Ragamnya sudah 4 belum ini tadi? Ragam jalan, terus ragam apa tadi? Yang ini garuk makan Ya. Oke ya, tapi lebih rapi lagi nanti masih belum dirapikan ya kau. Yo yang terakhir. Ya, ya silakan komentarnya dari Bapak Ayam atau Kerak ada? Silakan. Ya. itu aja bang Pak, kurang luas bergeraknya karena kan itu tuh terbangnya tinggi. Kalau dari sini apa kira-kira? Ya. Ya. Jadi memperhatikan, mengamati dari hasil eksplorasi dan yang sudah diperagakan masing-masing kelompok dalam waktu yang singkat. Pertama, yang harus diperhatikan adalah menemukan dulu ikon dari masing-masing hewan. Kalau ayam itu, ikon ayam itu apa kira-kira dari gerakannya yang paling dikenal bahwa oh ini ayam gitu apa? Bergigi. Nah. Ya, pakai bahasa. Saya juga tidak tahu ya. Jadi waktu tadi mencari makan gitu ya. Memang ya dia mencari makan dengan cara mengais di tanah ya. Nanti dikembangkan lagi ekspresinya, ini masih sebatas imitasi. Kemudian yang kera yang paling terkenal, paling mudah dikenal orang sebagai ikon kera itu gerakannya sebenarnya. Ketika jalan yang mana yang kira-kira pakai ikon kera? Atau yang tangannya satu di atas, gini gitu kan? Nah, silakan itu menjadi harus dipegang dulu ini supaya orang interpretasi orang itu langsung tahu bahwa ini yang diimitasikan adalah kera. Kalau kupu, capung ya, capung apa kira-kira?
terbang dan selalu sayapnya itu nggak bisa begini, selalu begini, selalu begitu. Dan itu nggak begini tapi Dan lembut ya. Nah, agak janggal ketika Anda tadi ada yang dikatakan sama ini ya. Ya itu agak janggal karena harusnya lembut. Ya. Nah, ini nanti akan rancu dengan hewan yang lain ketika Anda lompat. Ya. Mungkin bisa burung, bisa kelelawar, apa pokoknya. Ya ini yang harus diperhatikan. Oleh sebab itu perlunya Anda ketika mau membuat gerak tari, membuat tarian itu diawali dengan sebuah penelitian supaya interpretasinya tidak lepas dan tidak terlalu verbal. Sebab kalau verbal nanti Anda seperti pantomim, ya itu gerakannya verbal. Nah, tapi karena ini tari, gerakannya bukan verbal, gerakannya adalah yang sudah mulai proses distilisasi, ya, distilir, digayakan, ya, diberi rasa gerak, rasa tarinya mulai ada. Ini caranya seperti ini. Suatu saat Anda akan menggunakan pendekatan yang lain selain imitasi, selain hewan, ya. Selain mengimitasi juga ada nanti setelah itu ekspresinya. Nah, tadi sudah ada sedikit keluar ekspresi di kerak karena ada agak bertengkar tadi ya, ada pertengkaran tadi, juga ada mulai muncul, oh ini sudah ada mulai cerita gitu ya. Nah, tema-tema seperti ini kalau digunakan untuk tari pendidikan bisa kamu informasikan, misalkan ayam itu sebelum jadi ayam telur. Nah, silahkan Anda misalkan eksplorasi telur lalu menetas kecil mulai bergerak. Ketika kecil bergerak itu yang dipelajari oleh ayam itu apa? Apakah belajar jalan dulu atau belajar makan dulu atau apa ya? Itu maka ini perlu penelitian. Nah, itu perlu diinformasikan ke orang lain atau nanti anak-anak yang kamu didik itu akhirnya menjadi paham tentang proses menetasnya ayam. Bahkan bisa yang dari kepompong jadi kupu-kupu itu bisa juga. Nah, gitu. Ketika kera juga bisa, kera kecil dan kera yang sudah dewasa. Gitu. Bagaimana interaksinya, bagaimana bercandanya kera sama besar sama kecil, atau kera kecil sama kecil, atau kera besar sama besar. Ya. Motivasinya berkelahinya kan beda-beda. Oke, hari ini sudah mencoba dan saya nyatakan Anda sudah berhasil menghasilkan gerak melalui imitasi. Nah, suatu saat akan kita kembangkan terus. Semakin jauh kita mempunyai imitasi, semakin idenya akan semakin kreatif. Salah satu contoh ini, ya, permukaannya saja. Padahal sesungguhnya ada sesuatu yang Anda tidak kelihatan nanti. Misalkan begini, ketika idenya gunung itu kalau dilihat secara fisik, secara teksnya itu ya gundukan tanah saja ya. Tapi orang tidak memikirkan bagaimana kok bisa terjadi ada gunung. Nah, lalu ada penelitian, oh karena ada magma yang membara di bawah ingin keluar dari dalam bumi, lalu menyembur ke atas sehingga yang semburan terus-menerus itulah yang lama-lama akan menjadi gunung. Karena semburan lava panas itu sesungguhnya kan lumpur yang panas. Nah, gitu. Nah, kalau Anda bisa menginformasikan itu proses terjadinya gunung itu berarti bukan ide yang di permukaan saja. Kalau yang permukaan itu pokoknya gunung aja, wujudnya gunung kan dengan penari yang ditata menumpuk-numpuk menyerupai gunung selesai. Tapi ketika ada di balik gunung itu apa? Nah, itu menjadi penting dan itu akan menjadi bermakna, lebih bermakna dan berharga tari itu. Karena idenya tidak hanya ide yang ada di permukaan, tidak secara teksnya saja, tetapi pada konteksnya. Nah, ada buku juga ini tentang teks dan konteks dari Pak Sumardi yang masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan nanti segera datang bisa untuk kita pelajari bersama bagaimana mempelajari teks dan konteks dalam tari. Jadi ada teksnya, ada konteksnya. Nanti kalau nanti penelitian Anda dianalisis gerak dan karakter, makna dan fungsi, itu bisa digunakan sebagai referensi untuk meneliti atau untuk Anda menciptakan tari. Ya. Oh, teksnya apa, konteksnya apa.
Itu ya. Kalau nggak ada, tolong disimpulkan pertemuan hari ini. Tahir? Ya, ya. Oke, jadi untuk pelajaran hari ini dari tadi saya kesimpulkan bahwa ini kita menganalisasi dan mengekspresikan sebuah objek. Dan kali ini kita mengambil objek dari sebuah objek bentuk hewan. Dan tadi kita sudah membagi dua kelompok. Hewannya yang pertama itu ada ayam, ada capung, juga ada kerang. Nah, jadi sudah juga kita membentuk sebuah gerakan yang mengekspresikan sebuah hewan tersebut. Tapi mungkin kurang dari bagian-bagiannya saja dan kita dalam ini kurang. Ada yang mau nambahkan? Menirukan semirip mungkin, kemudian nanti ketika mengubah teksnya itu asal tidak bentuknya jauh menyimpang, itu namanya memvariasikan dengan cara menambah tekuan, lengkungan dan utaranya. Hari ini kita berkreativitas tari berdasarkan rangsang visual ya, karena nanti juga ada namanya rangsang audio, jadi mendengarkan suara apa atau musik apa, lalu Anda tergerak untuk membuat tariannya atau membuat tari. Sudah ada musiknya dulu kan, sering juga ya, oh ini wah kayaknya tertarik untuk dijadikan tari, ingin bikin tariannya ini misalnya, itu juga bisa. Ada juga namanya rangsang lirik. Lirik itu tidak hanya teks dalam lagu, lirik itu bisa berupa puisi, bisa prosa, bisa apa saja, bisa cerita pendek, ya, bisa cerita tentang sejarah yang ada dalam teks. Dibaca teksnya, oh isinya ini ya, itu nanti di mata kuliah pengkajian lakon ya. Nah, itu sebenarnya dari naskah tulis bagaimana supaya menjadi sebuah pertunjukan. Ada juga namanya rangsang peraba. Jadi meraba benda yang lembut untuk bisa membuat atau menciptakan gerakan yang lembut. Bagaimana kalau Anda belum pernah merasakan lembutan itu seperti apa? Biasanya lalu yang dicontohkan itu meraba kain dulu bedakan dengan meraba batu cadas kan, beda. Oh ini kasar, ini lembut ya, itu biasanya begitu. Kemudian ada lagi rangsang kinestetik. Rangsang kinestetik itu betul-betul mengekspor tubuh, memanfaatkan atau memaksimalkan kualitas tekuan, putaran dan lengkungan itu supaya menghasilkan bentuk yang indah tanpa harus menirukan apapun. Ya, ini materi hari ini. Minggu depan kita tetap akan melanjutkan dari apa yang sudah kita pelajari dari aspek komunikasi ini menjadi lebih berekspresi. Caranya mungkin silakan Anda bisa pasangan ada berapa, bagaimana ekspresi sedih, bagaimana ekspresi takut, bagaimana ekspresi semangat, patah hati, atau ekspresi marah dan sebagainya. Kalau yang belum pernah sedih ya agak susah ya. Bagaimana supaya bisa merasakan kesedihan? Ya eksplorasi. Eksplorasinya bagaimana? Mungkin Anda perlu bermain ke rumah sakit. Ya, perlu eksplorasinya ke rumah sakit. Betapa sedihnya. Lalu membayangkan orang yang sedang sakit atau keluarganya yang salah satu anggota keluarganya itu ada yang sakit. Lalu dibayangkan. Kalau misalkan takut, saya nggak ada takut-takutnya misalnya. Nah, boleh ada orang yang cara mempelajari takut itu misalkan coba kamu naik ke gedung sana itu di atas lalu lihat bawah, takut nggak takut? Dan itu rasa takut. Eksplorasi itu seperti itu. Eksplorasi itu tidak harus selalu langsung mencari gerakannya, tapi mendalami dulu isinya dulu, perasaannya dulu, supaya nanti bisa mengekspresikan melalui gerak. Itu ya yang harus dikembangkan. Terima kasih atas kehadirannya, tetap semangat, selalu berlatih. Dan besok saya minta ini dikembangkan lagi, ini disertai dengan ekspresi. Tadi beberapa ekspresi sesuaikan dengan tema atau hewan yang dipilih. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang, selamat melanjutkan untuk bulan